Baik, di sini masuk ke materi HACCP. Nah, apa itu HACCP? HACCP adalah sistem pencegahan yang dirancang untuk menjamin keamanan pangan, berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan pemeriksaan produk akhir. HACCP fokus pada antisipasi dan juga pencegahan berbahaya sejak dini, di mana sistem ini bersifat proaktif, eh, dan juga dengan modifikasi titik-titik kritis dalam proses produksi di mana bahaya dapat dikendalikan. HACCP membantu perusahaan untuk mencegah masalah sebelum terjadi, sehingga mengurangi risiko produk tidak aman sampai ke konsumen. Nah, untuk apa sih HACCP? Untuk siapa HACCP? HACCP hanya berlaku untuk semua pelaku industri pangan, mulai dari usaha kecil menengah atau UKM hingga perusahaan besar, restoran, catering, produsen makanan dan juga minuman, serta penyediaan bahan baku pangan. Semua membutuhkan sistem ini. Bahan untuk industri dan non pangan seperti farmasi juga mengadopsikan prinsip serupa. Bagi UKM, penerapan HACCP dapat dimulai secara sederhana dan juga berkembang seiringnya dengan pertumbuhan bisnis. Adapun prinsip dasar dari HACCP adalah analisis bahaya, itu mengidentifikasikan semua potensi bahaya baik biologis, kimia maupun fisik. Identifikasi HACCP menentukan titik kritis di mana pengendalian dapat dilakukan, dan batas kritisnya itu meletakkan parameter operasional yang harus terpenuhi. Pemantauan melakukan pengawasan terhadap HACCP secara rutin. Tindakan koreksi yaitu menyiapkan langkah perbaikan ketika terjadi penyimpangan. Dan selanjutnya ada verifikasi, memastikan bahwa sistem berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, mencatat semua kegiatan sebagai bukti penerapan HACCP. HACCP adalah mendefinisikan HACCP secara fundamental, yaitu penekanan utama ada pada kata kunci sistematis ataupun berbasis sains dan juga pencegahan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan pemeriksaan produk akhir yang seringkali sudah terlambat. HACCP dirancang untuk mengantisipasi dan juga mengendalikan bahaya sebelum bahaya tersebut terjadi. Nah, konsep ini bersifat proaktif, yaitu pernyataan bahwa HACCP dapat mempengaruhi perancangan peralatan dan juga prosedur yang menunjukkan bahwa sistem ini terintegrasi penuh ke dalam desain proses, bukan sekedar tambahan ataupun pelengkap. Ciri-cirinya itu memberikan definisi yang ringkas, jelas dan mudah dipahami, menekankan filosofi inti dari HACCP, yaitu pencegahan, menunjukkan ruang lingkup penerapan yang luas, serta hingga ke level desainnya. Contohnya pada sebuah pabrik soft drink, yaitu merencanakan lini pengisiannya dengan pelindungan untuk mencegah pecahan kaca dari lampu neon yang jatuh ke dalam botol ataupun desain peralatan. Mereka juga membuat prosedur wajib untuk menyaring cairan sirup sebelum dimasukkan ke tangki pencampur. Untuk mencegah kontaminasi fisik, yaitu desain prosedur ini semua adalah hasil dari penerapan konsep HACCP sejak fase perencanaan. HACCP di Indonesia yaitu memberikan konteks legal dan praktis penerapan HACCP di Indonesia dengan menyebutkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. HACCP ini memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, kewajiban sertifikasi untuk ekspor menunjukkan bahwa HACCP telah menjadi standar global dalam persyaratan untuk bersaing di pasar internasional. Adanya lembaga pelatihan dan juga sertifikasi yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan internasional seperti IFSA, SGS atau LIOT, yang memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan memiliki nilai dan juga pengakuan yang luas, sehingga tidak terjadi penipuan atau sertifikat bodong. Ciri-cirinya itu menghubungkan HACCP dengan regulasi nasional yang spesifik, menyoroti aspek komersial dan juga perdagangan internasional, menunjukkan konsisten pendukung ataupun lembaga pelatihan dan juga sertifikasi. Contohnya pada perusahaan usaha dagang Seafresh yang memproduksikan kerupuk ikan ingin mengekspor produknya ke Singapura. Sebelum dapat dikirim, mereka harus menerapkan HACCP dan juga diaudit oleh lembaga sertifikasi yang diakui.
misalnya Sucovindo untuk mendapatkan sertifikat HACCP. Sertifikat ini akan menjadi jaminan bagi otoritas Singapura bahwa produk usaha dagang Surprise aman untuk dikonsumsi. Yaitu sekilas mengenai HACCP. HACCP ini adalah pemahaman sejarah HACCP yang sangat penting untuk menghargai esensi sistem ini yang dikembangkan oleh NASA yaitu dan Pillsbury dengan konteks awalnya adalah misi di luar angkasa di mana keracunan makanan dapat menjadi bencana. Ini menegaskan bahwa HACCP lahir dari kebutuhan akan jaminan keamanan mutlak. Evolusi penerapannya dari makanan kering yang relatif stabil ke produk yang lebih mudah rusak seperti daging, ikan, dan juga susu yang membuktikan bahwa efektivitas dan juga fleksibilitas sistem ini dalam mengelola berbagai jenis bahaya di hampir di semua lini industri pangan. Ciri-cirinya itu narasi sejarah yang menarik dan juga relevan, menunjukkan asal-usul sistem yang berbasis sains dan juga kemudian kritis, menggambarkan evolusi dan adopsi sistem secara global. Contohnya pada program Apollo, Pillsbury tidak bisa menjamin keamanan makanan untuk astronot hanya dengan menguji sampul produk akhir. Mereka harus menganalisis seluruh proses produksi dari bahan baku hingga pengemasan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis di mana bahaya dapat dikendalikan. Inilah yang menjadi cikal bakal sistem HACCP yang kemudian diadopsi oleh industri daging untuk mengendalikan bahaya E. coli dan juga industri susu untuk mengenal salmonella. Baik, selanjutnya masuk ke tujuan dan juga manfaat daripada HACCP. HACCP adalah tujuan utamanya untuk mengetahui etis dan juga fundamental yang menghasilkan produk yang aman. Manfaatnya itu kemudian bersifat strategi dan juga operasional. Meningkatkan kepercayaan konsumen yang membangun loyalitas merek, memenuhi regulasi, menghindari perusahaan dari sanksi hukum. Nah, HACCP ini meningkatkan efisiensi yang terjadi karena proses yang terkendali untuk mengurangi pemborosan. Kemudahan dalam audit dan juga sertifikasi membuka pintu untuk ekspansi pasar. Ciri-ciri daripada HACCP yaitu memisahkan secara jelas antara tujuan yang bersifat idealis dan juga manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang dijelaskan yaitu mencakup aspek reputasi, hukum, operasional dan juga bisnis. Contoh daripada tujuannya itu pada sebuah pabrik sosis yang mencegah bahayanya biologi seperti listeria dengan memasang sprayer antiseptik di ruang pengemasan. Guna untuk manfaatnya itu konsumen percaya juga produk laku di pasaran, perusahaan memenuhi persyaratan BPOM dan juga mendapat teguran, proses produksi lancar, tidak ada produk yang tertarik karena rekal, dan juga perusahaan mudah mendapatkan sertifikasi halal atau MUI karena sistem kebersihannya sudah terdokumentasikan dengan baik. Selanjutnya masuk ke bahaya atau hazard, yaitu klarifikasinya. Klasifikasi bahaya adalah langkah pertama yang kritis dalam HACCP. Pemahaman yang mendalam tentang ketiga jenis bahaya ini menunjukkan bahwa tim HACCP melakukan analisis yang komprehensif. Bahaya itu ada tiga. Yang pertama ada bahaya biologis, kimiawi, dan juga fisik. Bahaya biologis disebabkan oleh organisme hidup ataupun toksin yang dihasilkan. Bahaya ini seringkali tak terlihat tapi dapat berkembang biak dan merupakan penyebab utama keracunan makanan. Bahaya kimiawi dapat berasal dari sumber alami, lingkungan, ataupun yang ditambahkan selama proses. Bahaya ini juga bersifat akut, yaitu keracunan langsung atau kronis, terakumulasi dalam tubuh. Nah, bahaya fisik adalah kontaminan padat yang dapat menyebabkan luka langsung ataupun trauma psikologis pada konsumen. Ciri-cirinya itu klasifikasi yang sistematis dan mencakup semua jenis bahaya potensial yang dilengkapi dengan contoh spesifik dan umum dan juga dapat diketahui.
Contohnya bahaya biologis yaitu salmonella dalam telur dan juga unggas mentah. Staphylococcus aureus dari bersin pekerja yang di atas makanan siap saji. Kimiawi aftoksin pada kacang tanah yang disimpan dalam kondisi lembab, residu pembersih disinfektan pada permukaan meja kerja yang tidak dibilas dengan benar. Bahaya fisik yaitu potongan logam dari pisau ataupun aus, perhiasan yang jatuh dari pekerja ataupun kerikil yang terbawa dalam sayuran. Selanjutnya ada batas kritis. Batas kritis adalah parameter operasional yang menjadi garis demarkasi antara kondisi aman dan juga kondisi tidak aman pada sebuah titik terkendali kritis. Nah, nilai ini harus objektif dan juga terukur berdasarkan bukti ilmiah, misalnya regulasi, pedoman, ataupun hasil penelitian. Batas kritis bukanlah nilai optimal, melainkan nilai minuman ataupun maksimum yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan. Jika batas ini dilanggar, produk yang dihasilkan berkompetensi, tidak aman, dan juga harus ditangani dengan tindakan yang koreksi. Ciri-ciri itu bersifat kuantitatif dan dapat diukur ataupun memiliki angka dan juga nilai, menjadi acuan baku untuk pemantauan. Contohnya pada CCP proses pasteurisasi susu. Nah, batas kritis susu yaitu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Alasannya itu kombinasi waktu dan juga suhu secara ilmiah telah membuktikan membunuh patogen target. Suhu 71 derajat Celcius ataupun waktu 14 detik sudah dianggap sebagai penyimpangan karena tidak memberikan jaminan keamanan yang aman. Baik, selanjutnya masuk ke pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah mata ataupun telinga dari sistem HACCP. Ini adalah rangkaian pengamatan ataupun pengukuran yang terjadi untuk memastikan bahwa HACCP ini tetap berada dalam batas kritis yang telah ditetapkan. Data hasil pemantauan merupakan bukti objektif bahwa proses produksi berada dalam kendali. Proses ini harus dilakukan oleh orang yang terlatih dengan metode dan juga frekuensi yang jelas. Dan semua hasilnya harus dicatat untuk keperluan verifikasi dan juga pelacakan. Ciri-cirinya itu kegiatan yang terencana, rutin, dan juga terdokumentasi, dapat bersifat kontinu, yaitu oleh alat ataupun diskontinu, yang juga merupakan sampel. Pada HACCP, penyimpanan beku ikan dengan suhu ruangan menggunakan termometer digital yang terkalibrasi, namun setiap 2 jam sekali selama 24 jam operator gudang menghasilkan pembacaan suhu dicatat dalam log sheet ataupun yang disimpan secara otomatis oleh data logger. Selanjutnya tindakan dan juga koreksi. Tindakan dan juga koreksi adalah rencana darurat yang telah disiapkan sebelumnya untuk menangani ketidaksesuaian. Ketika pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, maka tindakan koreksi harus segera dijalankan. Tujuannya ada 2. Yang pertama untuk mengembalikan kendali proses, dan yang kedua untuk menangani produk yang aman yang telah dihasilkan selama proses kurang kendali tanpa tindakan koreksi yang jelas dan juga efektif. Sistem HACCP ini tidak lengkap karena tidak ada prosedur untuk menangani kegagalan. Ciri-cirinya itu ada proaktif ataupun sudah dirancang sebelum terjadi masalah, spesifik, jelas, dan dapat segera dilaksanakan. Contohnya pada penyimpanan suhu freezer, menyimpankan es krim terbaca kurang lebih 14 derajat Celcius, melebihi batas kritis yaitu kurang lebih 18 derajat Celcius. Tujuan koreksinya itu untuk segera memperbaiki masalah dengan cara memindahkan produk ke freezer cadangan, file teknisi untuk memperbaiki freezer utama. Tentukan nasib produk yang terdampak yaitu dengan cara memeriksakan data logger untuk mengetahui berapa jam suhu penyimpangan. Jika kurang dari 2 jam, maka
produk tersebut masih dapat diselamatkan dan juga dievaluasi lebih lanjut. Jika lebih dari 4 jam, maka produk itu harus dimusnahkan karena sektor keamanannya mikrobiologisnya adalah sudah terganggu. Selanjutnya, catat semua tindakan, semua langkah yang diambil harus terdokumentasi dalam Creative Action Report. Selanjutnya masuk ke titik kendali kritis atau CCP. CCP adalah jantung dari sistem HACCP. Ini adalah titik tahap ataupun prosedur dalam sebuah proses di mana pengendalian dapat diterapkan dan juga merupakan hal yang esensial untuk mencegah, menghilangkan ataupun mengurangi biaya keamanan pangan ke tingkat yang dapat diterima. Tak semua titik dalam proses adalah CCP. Untuk mengidentifikasi CCP, gunakan alat bantu seperti decision tree ataupun pohon keputusan yang menanyakan serangkaian pertanyaan logis tentang potensi bahaya pada tahap tersebut. CCP biasanya adalah tahap terakhir di mana bahaya dapat dikendalikan. Ciri-cirinya itu bersifat kritis dan menemukan bagi keamanan produk, dapat dikendalikan secara spesifik. Jumlahnya harus minimalis untuk efisiensi hanya pada titik yang benar-benar kritis. Contohnya, dalam proses pembuatan kenet tuna, penerimaan bahan baku bisa menjadi titik pengendalian ataupun control point untuk memeriksa kesegaran, tapi bukan CCP utama. Proses sterilisasi dalam retort ini adalah CCP. Pada tahap inilah bahaya biologis yang paling mematikan, yaitu penyebab botulisme dapat dihancurkan secara pasti dengan kondisi suhu, tekanan dan juga waktu yang tepat. Jika tahap ini gagal, maka tidak ada tahap selanjutnya yang dapat memperbaiki ataupun dapat menghilangkan bahaya tersebut. Selanjutnya, validasi. Validasi adalah proses untuk membuktikan bahwa rencana HACCP yang dibuat secara teori memang benar-benar efektif dalam praktiknya. Ini adalah pembuktian ilmiah bahwa sesuai elemen rencana HACCP, terutama CCP batas kritis dan juga tindakan pemantauan ataupun koreksi yang mampu mengendalikan bahaya yang teridentifikasi. Validasi dilakukan pertama kali sebelum rencana HACCP diimplementasikan dan diulang secara berkala, misalnya setahun sekali atau ketika ada perubahan signifikan pada proses bahan ataupun formulasi produk. Ciri-ciri itu berbasis data dan bukti ilmiah, bukan asumsi, dilakukan sebelum implementasi dan secara berkala. Contohnya, pada sebuah pabrik baby food ingin menerapkan proses pemanasan baru sebelum dijalankan. Mereka melakukan validasi dengan menempatkan sensor suhu di dalam produk, bukan hanya di dalam alat, tetapi setelah proses pemanasan berlangsung. Mengirimkan sampel produk yang telah diproses dengan parameter baru ke laboratorium independen untuk diuji daya tahannya atau cell life study dan keamanan mikrobiologisnya. Namun, hasil uji lab membuktikan bahwa tidak ada patogen yang tumbuh dan juga produk yang memenuhi syarat keamanan. Barulah parameter proses tersebut dapat ditetapkan sebagai batas kritis yang sah. Selanjutnya ada prinsip utama HACCP. Ketujuh prinsip ini adalah urutan logis yang menjadi kerangka kerja untuk mengembangkan, menerapkan dan juga memelihara sistem HACCP. Prinsip 1, 2, dan 3 adalah fase perencanaan, di mana prinsip 4 dan 5 adalah fase pelaksanaan dan juga reaksi. Pada prinsip ke-6 dan 7 adalah fase peninjauan dan juga pembuktian. Yang pertama, ada analisis bahaya, di mana dasar semua prinsip berikutnya dapat analisis bahaya yang tepat. CCP yang ditetapkan bisa salah.
Yang saja ada identifikasi CCP, menentukan titik-titik kunci di mana pengendalian harus difokuskan, menetapkan batas kritis, dan juga menentukan garis batas untuk setiap CCP. Memantau CCP memastikan proses tetap dalam kendali, tindakan koreksi merespon ketika proses keluar kendali, dan juga verifikasi memastikan bahwa sistem HCCP berjalan sesuai dengan rencana. Dokumentasi merekam semua bukti pelaksanaan sistem. Ciri-cirinya itu urutan yang logis, sistematis, dan saling terkait, merupakan siklus berkelanjutan, siklus PDCA, Plan Doshek ACT, di mana contoh penerapannya pada prinsip itu adalah analisis bahaya di industri daging. Tahap penyembelihannya, bahaya biologis ataupun bakteri dari usus, fisik atau pisau yang rusak. Tahap pencacingan yaitu bahaya biologis perkembangan bakteri karena suhu fisik atau logam dari pisau dan juga cacing. Tahap pengemasan, bahaya biologis atau kontaminasi silang dari bekerja, dan kimia itu migrasi bahan kemasan. Selanjutnya masuk ke langkah penerapan HACCP. Nah, 12 langkah ini adalah panduan praktis dan terperinci untuk menegakkan 7 prinsip HACCP. 5 langkah pertama adalah persiapan awal dan juga persyarat yang harus ada sebelum masuk ke 7. Prinsip inti yang menjadi langkah 6 hingga 12 adalah persyarat yang baik atau good manufacturing practice, sanitation, standard operating procedures adalah fondasi yang telah diperlukan. Tanpa fondasi ini, sistem HACCP akan terbebani oleh banyak yang HACCP yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh program persyarat. Ciri-ciri itu adalah langkah yang sangat struktur juga runtun, mengintegrasikan program persyarat ke dalam sistem HACCP. Contoh berapa langkah kunci. Langkah pertama ada bentuk tim HACCP. Tim multidisiplin terdiri dari manajer mutu, supervisor produksi, ahli mikrobiologis, dan juga engineer. Setiap anggota membawa perspektif yang berbeda. Selanjutnya langkah yang keempat itu tentukan CCP menggunakan decision tree. Pertanyaan, apakah ada langkah pencegahan untuk bahaya ini? Jika iya, apakah langkah ini dirancang untuk menghilangkan ataupun mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima? Jika iya, maka tahap tersebut adalah CCP. Maksudnya ada dokumentasi. Contoh dokumentasi CCP adalah manual, flowhouse proses, hazard analysis, worksheet, CCP monitoring record, dan juga creative action report, dan yang terakhir ada verification report. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip HACCP. Nah, contoh penerapan prinsip ini memberikan konteks situasi teori ke dalam dunia nyata dengan menunjukkan bagaimana HACCP diadaptasi oleh berbagai industri. Setiap industri memiliki karakteristik bahaya dan juga proses yang unik, sehingga HACCP pun berbeda. Contohnya membangun audiens untuk membayangkan penerapan HACCP di bidang mereka sendiri. Jadi itu aplikatif dan juga konseptual, menunjukkan spesifitas CCP berdasarkan jenis produk. Contoh rincinya itu untuk industri perikanan, di mana CCP1 penyimpangan es di kapal, bahaya pertumbuhan bakteri, dan juga pembentukan histamin ataupun bahan kimia. Batas kritisnya suhu ikan harus lebih kurang pada 4 derajat Celcius, pemantauan dan pengecekan suhu ikan dan juga es secara berkala. CCP2 yaitu proses pemindahan bahaya survival bakteri patogen, batas kritis suhu oven internal kurang lebih daripada 70 derajat Celcius selama 2 menit. Yang terakhir adalah pemantauan pencatatan suhu dan juga waktu oven secara kontinu dengan share recorder. Selanjutnya program persyarat. Nah, program persyarat adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi sebelum menerapkan HACCP. Contohnya good manufacturing practice yaitu GMP untuk kebersihan personel dan juga fasilitas, di mana sanitation standard operating
produser yaitu SSOP untuk pembersihan peralatan program pengendalian hama dan juga pelatihan karyawan. Selanjutnya masuk ke contoh penerapan di industri susu. Nah, dalam industri susu, CCP utama adalah proses pasteurisasi batas kritisnya dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Pemantauan dilakukan dengan pencatatan suhu otomatis. Jika suhu turun, maka tindakan koreksi yang dilakukan adalah mengalihkan produk ke tangki holding dan juga perbaikan mesin pasturasi. Contoh penerapan industri daging yaitu untuk industri daging, CCP termasuk penyimpangan dingin dengan batas kritisnya suhu lebih kurang 4 derajat Celcius dan pemantauan dilakukan dengan pengecekan suhu setiap 2 jam. Nah, jika suhu melebihi batas, maka tindakan harusnya adalah perbaiki cooler dan juga berusaha kondisi daging yang terkena suhu tinggi. Nah, manfaat bagi perusahaan, penerapan HACP ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk mencegah produk recall, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, memenuhi persyaratan ekspor, mengurangi pemborosan dan juga biaya produksi, serta memudahkan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan juga lainnya. Manfaat bagi konsumen, tantangan penerapan HACCP adalah beberapa tantangan dalam penerapan HACCP, mulai dari yang meliputi biaya awal implementasi, perlunya komitmen kuat dari manajemen, registrasi dari karyawan yang belum terbiasa dan dokumentasi, serta perlabuhan budaya kerja yang membutuhkan waktu. Nah, langkah-langkah untuk mudah mulai HACCP bagi yang baru memulai yaitu dengan cara bentuk tim HACCP kecil yang memahami proses produksi. Selanjutnya buat diagram alir proses produksi yang sederhana. Selanjutnya identifikasi bahaya di setiap tahap produksi. Tentukan HACCP yang paling kritis terlebih dahulu. Tetapkan batas kritis yang mudah diukur dan juga dipantau. Lakukan pemantauan dengan metode sederhana. Kembangkan dokumentasi secara lengkap. Dengan memahami 20 hal fundamental tentang HACCP ini, diharapkan dapat memudahkan dalam menerapkan sistem keamanan pangan yang efektif dan berkelanjutan. Adapun peran tim dalam HACCP ini adalah tim HACCP terdiri dari berbagai ahli yang mengalami proses produksi seperti manajer mutu, supervisor produksi, ahli mikrobiologi dan juga engineering engineer, yaitu tim yang bertanggung jawab mengembangkan, menerapkan dan memelihara sistem HACCP. Setiap anggotanya membawa perspektif berbeda dengan memastikan analisis bahaya yang komprehensif. Selanjutnya masuk ke jenis pemantauan. Nah, pemantauan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kontinu dan diskontinu. Nah, kontinu menggunakan alat otomatis seperti data log bersuhu. Kalau diskontinu itu pengambilan sampel secara berkala seperti pengecekan pH pada pH setiap 2 jam. Pemantauan kontinu lebih disukai karena memberikan jaminannya lebih baik. Selanjutnya melakukan pelatihan karyawan, di mana karyawan yang terlibat dalam proses produksi harus mendapat pelatihan tentang prinsip dasar HACCP, prosedur pemantauan yang menjadi tanggung jawabnya, tindakan koreksi yang harus dilakukan saat terjadi penyimpangan, dan juga pentingnya dokumentasi. Selanjutnya ada review dan update sistem. Nah, sistem HACCP harus direview secara berkala minimal setahun sekali. Dengan review tersebut diperlukan ketika ada perubahan proses produksi, bahan baku baru yang digunakan, terjadi insiden keamanan pangan, serta ada keluhan konsumen yang signifikan. Nah, contoh penerapan industri pada perikanan, di mana penyimpangan es di kapal. Nah, bahannya itu pertumbuhan bakteri dan pembentukan histamin. Dengan batas kritisnya itu suhu ikan lebih kurang dari 4 derajat Celcius. Nah, proses perlindungannya bahaya survival bakteri patogen, batas kritis dan juga oven lebih kurang daripada 70 derajat Celcius selama 2 menit. Baik, selanjutnya ada komitmen manajemen. Nah, keberhasilan HACCP tergantung pada komitmen manajemen dalam menyediakan sumber daya yang cukup, mendukung keputusan tim HACCP, menjamin independensi tim, dan juga menindaklanjuti hasil audit dan juga review. Komunikasi efektif diperlukan antara tim HACCP dan manajemen, antar departemen dalam perusahaan,
perusahaan dengan supplier dan juga konsumen selama situasi darurat. Nah, continuous improvement yaitu HACCP adalah sistem yang terus berkembang melalui review berkala, pembelajaran dari insiden, adaptasi terhadap perubahan dan juga peningkatan yang berkelanjutan. Baik, adapun kesimpulan dari materi HACCP adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif, sistematik, dan berbasis ilmiah. Nah, sistem ini dikembangkan dengan filosofi utama itu mencegah bahaya sebelum terjadi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan pemeriksaan produk akhir. Secara fundamental, HACCP bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam rantai produksi pangan. Bahaya tersebut dapat meliputi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis atau mikroorganisme patogen, bahaya kimiawi atau bahan kimia beracun, dan bahaya fisik yaitu benda asing. Nah, dalam penerapannya HACCP membutuhkan fondasi yang kuat berupa beberapa syarat seperti GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, dan SOP, Standardization Standard Operating Producer. Dengan program-program ini, dasar menciptakan lingkungan produksi yang higienis sebelum sistem HACCP diimplementasikan. Keunggulan HACCP terletak pada pendekatannya yang proaktif dan terstruktur, di mana dengan cara mengidentifikasi titik kritis dan juga pusat produksi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengendalikan bahan yang benar-benar kritis. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Contohnya di Indonesia, penerapan HACCP telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 dan menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya. Sertifikasi HACCP yang diakui secara internasional menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Keberhasilan implementasi HACCP bergantung pada komitmen manajemen dan juga pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Nah, sistem ini bukan sekedar kewajiban regulasi, namun melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen, membuka akses pasar global, dan juga menciptakan budaya keamanan pangan dalam organisasi. Dengan mengembangkan teknologi, HACCP terus berevolusi, mengintegrasikan sistem digital untuk pemantauan real time, dokumentasi otomatis, dan juga analisis data yang akurat. Namun, esensi utama tetap berubah dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara keseluruhan, HACCP bukan hanya sistem yang wajib diterapkan, tetapi juga merupakan landasan teori yang strategis bagi perusahaan pangan untuk bersaing di pasar global, melindungi konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri pangan yang semakin kompleks. Baik, adapun kesimpulan dari materi HACCP adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif, sistematik, dan berbasis ilmiah. Nah, sistem ini dikembangkan dengan filosofi utama itu mencegah bahaya sebelum terjadi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan pemeriksaan produk akhir. Secara fundamental, HACCP bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam rantai produksi pangan. Bahaya tersebut dapat meliputi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis atau mikroorganisme patogen, bahaya kimiawi atau bahan kimia beracun, dan bahaya fisik yaitu benda asing. Nah, dalam penerapannya HACCP membutuhkan fondasi yang kuat berupa beberapa syarat seperti GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, dan SOP, Standardization Standard Operating Producer. Dengan program-program ini, dasar menciptakan lingkungan produksi yang higienis sebelum sistem HACCP diimplementasikan. Keunggulan HACCP terletak pada pendekatannya yang proaktif dan terstruktur, di mana dengan cara mengidentifikasi titik kritis dan juga pusat produksi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengendalikan bahan yang benar-benar kritis. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga mengurangi pemborosan dan biaya produksi.
Contohnya di Indonesia penerapan ACP telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 dan menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya. Sertifikasi HACCP yang diakui secara internasional menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Keberhasilan implementasi HACCP bergantung pada komitmen manajemen dan juga pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Nah, sistem ini bukan sekedar kewajiban regulasi, namun melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen, membuka akses pasar global, dan juga menciptakan budaya keamanan pangan dalam organisasi. Dengan mengembangkan teknologi, HACCP terus berevolusi, mengintegrasikan sistem digital untuk pemantauan real time, dokumentasi otomatis, dan juga analisis data yang akurat. Namun, esensi utama tetap berubah dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara keseluruhan, HACCP bukan hanya sistem yang wajib diterapkan, tetapi juga merupakan landasan teori yang strategis bagi perusahaan pangan untuk bersaing di pasar global, melindungi konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri pangan yang semakin kompleks. Baik, adapun kesimpulan dari materi HACCP adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif, sistematik, dan berbasis ilmiah. Nah, sistem ini dikembangkan dengan filosofi utama itu mencegah bahaya sebelum terjadi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan pemeriksaan produk akhir. Secara fundamental, HACCP bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam rantai produksi pangan. Bahaya tersebut dapat meliputi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis atau mikroorganisme patogen, bahaya kimiawi atau bahan kimia beracun, dan bahaya fisik yaitu benda asing. Nah, dalam penerapannya HACCP membutuhkan fondasi yang kuat berupa beberapa persyarat seperti GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, dan SOP, Sanitation Standard Operating Producer. Dengan program-program ini, dasar menciptakan lingkungan produksi yang higienis sebelum sistem HACCP diimplementasikan. Keunggulan HACCP terletak pada pendekatannya yang proaktif dan terstruktur, di mana dengan cara mengidentifikasi titik-titik kritis dan juga pusat produksi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengendalikan bahan yang benar-benar kritis. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Contohnya di Indonesia penerapan ACP telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 dan menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya. Sertifikasi HACCP yang diakui secara internasional menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Keberhasilan implementasi HACCP bergantung pada komitmen manajemen dan juga pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Nah, sistem ini bukan sekedar kewajiban regulasi, namun melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen, membuka akses pasar global, dan juga menciptakan budaya keamanan pangan dalam organisasi. Dengan mengembangkan teknologi, HACCP terus berevolusi, mengintegrasikan sistem digital untuk pemantauan real time, dokumentasi otomatis, dan juga analisis data yang akurat. Namun, esensi utama tetap berubah dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara keseluruhan, HACCP bukan hanya sistem yang wajib diterapkan, tetapi juga merupakan landasan teori yang strategis bagi perusahaan pangan untuk bersaing di pasar global, melindungi konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri pangan yang semakin kompleks. Baik, selanjutnya program persyarat. Program persyarat adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi sebelum menerapkan HACCP. Contohnya Good Manufacturing Practice yaitu GMP untuk kebersihan personel dan juga fasilitas, di mana Sanitation Standard Operating Producer yaitu SSOP untuk kebersihan peralatan, program pengendalian hama, dan juga pelatihan karyawan. Selanjutnya masuk ke contoh penerapan di industri susu. Nah, dalam industri susu, CCP utama adalah proses
Pasteurisasi, batas kritisnya dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Pemantauan dilakukan dengan pencatatan suhu otomatis. Jika suhu turun, maka tindakan koreksi yang dilakukan adalah mengalihkan produk ke tangki holding dan juga perbaikan mesin pasturasi. Contoh penerapan industri daging yaitu untuk industri daging, CCP termasuk penyimpangan dingin dengan batas kritisnya suhu lebih kurang 4 derajat Celcius, dan pemantauan dilakukan dengan pengecekan suhu setiap 2 jam. Nah, jika suhu melebihi batas, maka tindakan harusnya adalah perbaiki cooler dan juga berusaha kondisi daging yang terkena suhu tinggi. Nah, manfaat bagi perusahaan, penerapan HACP ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk mencegah produk recall, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, memenuhi persyaratan ekspor, mengurangi pemborosan dan juga biaya produksi, serta memudahkan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan juga lainnya. Manfaat bagi konsumen, tantangan penerapan HACCP adalah beberapa tantangan dalam penerapan HACCP, mulai dari yang meliputi biaya awal implementasi, perlunya komitmen kuat dari manajemen, registrasi dari karyawan yang belum terbiasa dan dokumentasi, serta perlabuhan budaya kerja yang membutuhkan waktu. Nah, langkah-langkah untuk mudah memulai HCP bagi yang baru memulai yaitu dengan cara bentuk tim HCP kecil yang memahami proses produksi. Selanjutnya buat diagram alir proses produksi yang sederhana. Selanjutnya identifikasi bahaya di setiap tahap produksi. Tentukan HCP yang paling kritis terlebih dahulu. Tetapkan batas kritis yang mudah diukur dan juga dipantau. Lakukan pemantauan dengan metode sederhana. Kembangkan dokumentasi secara lengkap. Dengan memahami 20 hal fundamental tentang HCP ini, diharapkan dapat memudahkan dalam menerapkan sistem keamanan pangan yang efektif dan berkelanjutan. Adapun peran tim dalam HACCP ini adalah tim HACCP terdiri dari berbagai ahli yang mengalami proses produksi seperti manajer mutu, supervisor produksi, ahli mikrobiologi dan juga engineering dan juga engineer, yaitu tim yang bertanggung jawab mengembangkan, menerapkan dan memelihara sistem HACCP. Setiap anggotanya membawa perspektif berbeda dengan memastikan analisis bahaya yang komprehensif. Selanjutnya masuk ke jenis pemantauan. Nah, pemantauan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kontinu dan diskontinu. Nah, kontinu menggunakan alat otomatis seperti data log bersuhu. Kalau diskontinu itu pengambilan sampel secara berkala seperti pengecekan pH pada pH setiap 2 jam. Pemantauan kontinu lebih disukai karena memberikan jaminannya lebih baik. Selanjutnya melakukan pelatihan karyawan, di mana karyawan yang terlibat dalam proses produksi harus mendapat pelatihan tentang prinsip dasar HACCP, prosedur pemantauan yang menjadi tanggung jawabnya, tindakan koreksi harus dilakukan saat terjadi penyimpangan, dan juga pentingnya dokumentasi. Selanjutnya ada review dan update sistem. Nah, sistem HACCP harus direview secara berkala minimal setahun sekali. Dengan review tersebut diperlukan ketika ada perubahan proses produksi, bahan baku baru yang digunakan, terjadi insiden keamanan pangan, serta ada keluhan konsumen yang signifikan. Nah, contoh penerapan industri pada perikanan, di mana penyimpangan es di kapal. Nah, bahannya itu pertumbuhan bakteri dan pembentukan histamin. Dengan batas kritisnya itu suhu ikan lebih kurang dari 4 derajat Celcius. Nah, proses perlindungannya bahaya survival bakteri patogen, batas kritis dan juga oven lebih kurang daripada 70 derajat Celcius selama 2 menit. Baik, selanjutnya ada komitmen manajemen. Nah, keberhasilan HACCP tergantung pada komitmen manajemen dalam menyediakan sumber daya yang cukup, mendukung keputusan tim HACCP, menjamin independensi tim, dan juga menindaklanjuti hasil audit dan juga review. Komunikasi efektif diperlukan antara tim HACCP dengan manajemen, antara departemen dalam perusahaan dengan supplier dan juga konsumen selama situasi darurat. Nah,
continuous improvement, yaitu HACCP adalah sistem yang terus berkembang melalui review berkala, pembelajaran dari insiden, adaptasi terhadap perubahan, dan juga peningkatan yang berkelanjutan. Baik, adapun kesimpulan dari materi HACCP adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif, sistematif, dan berbasis ilmiah. Nah, sistem ini dikembangkan dengan filosofi utama itu mencegah bahaya terjadi sebelum terjadi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan pemeriksaan produk akhir. Secara fundamental, HACCP bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam rantai produksi pangan. Bahaya tersebut dapat meliputi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis atau mikroorganisme patogen, bahaya kimiawi atau bahan kimia beracun, dan bahaya fisik yaitu benda asing. Nah, dalam penerapannya HACCP membutuhkan fondasi yang kuat berupa beberapa syarat seperti GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, dan SOP, Standardization Standard Operating Producer. Dengan program-program ini, dasar menciptakan lingkungan produksi yang higienis sebelum sistem HACCP diimplementasikan. Keunggulan HACCP terletak pada pendekatannya yang proaktif dan terstruktur, di mana dengan cara mengidentifikasi titik-titik kritis dan juga pusat produksi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengendalikan bahan yang benar-benar kritis. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Contohnya di Indonesia, penerapan HACCP telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 dan menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya. Sertifikasi HACCP yang diakui secara internasional menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Keberhasilan implementasi HACCP bergantung pada komitmen manajemen dan juga pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Nah, sistem ini bukan sekedar kewajiban regulasi, namun melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen, membuka akses pasar global, dan juga menciptakan budaya keamanan pangan dalam organisasi. Dengan mengembangkan teknologi, HACCP terus berevolusi, mengintegrasikan sistem digital untuk pemantauan real time, dokumentasi otomatis, dan juga analisis data yang akurat. Namun, esensi utama tetap berubah dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara keseluruhan, HACCP bukan hanya sistem yang wajib diterapkan, tetapi juga merupakan landasan teori yang strategis bagi perusahaan pangan untuk bersaing di pasar global, melindungi konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri pangan yang semakin kompleks.